Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Jika bisa, coba lambaikan tangan ya. Ya, oke, siap. Dah, bisa kebaca ya, kedengaran ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang gini tetap semangat ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai untuk kuliah kita pada siang hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama ya. Semoga kuliah kita pada siang hari ini bisa memberikan manfaat dan diberikan kelancaran. Silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Baik, selesai. Oke. Ya, pada siang hari ini topik yang akan kita pelajari ya, masih satu tema dengan yang minggu kemarin kita pelajari. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang disolusi, ya, yang kaitannya juga masih tentang kelarutan obat ya. Kita pada siang hari ini juga akan mempelajari tentang fenomena kelarutan dan distribusi. Jadi hampir-hampir mirip nih tentang yang mengulas tentang bagaimana sih kelarutan obat. Tapi kalau yang ini kita lebih spesifik ke kelarutan pada umumnya ya. Oke. Tadi ya ini WA-nya masih centang-centing, saya matikan dulu. Oke, baik. Bicara tentang kelarutan, sebenarnya sudah familiar lah ya, kelarutan ini adalah suatu fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak sekali contoh larutan yang ada di kehidupan kita, mulai itu kopi, misalkan teh, itu adalah salah satu contoh dari larutan. Nah, kita di sini akan membahas larutan itu secara fisika, begitu ya. Bagaimana sih terjadinya larutan, kok serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi larutan, nanti akan kita bahas. Jadi, untuk larutan sendiri adalah sediaan cair ya, yang mengandung satu atau lebih zat kimia ya, atau obat yang terlarut, misalnya terdispersi secara molekuler. Nah, ini ya definisi jadi dari terlarut itu adalah terdispersi secara molekuler. Jadi sampai ke tingkat molekul dari suatu bahan itu dia berinteraksi dengan pelarutnya gitu ya. Jadi dan dia terdispersi. Terdispersi itu artinya menyebar merata begitu ya. Terdispersi secara molekuler dalam pelarut dan saling bercampur ya. Oleh karena molekul-molekul di dalam larutan tersebut terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan tersebut diencerkan atau dicampur. Nah, ini ya menjadi salah satu poin plus begitu dari larutan itu sendiri, karena dia itu terdispersi secara molekuler itu tadi, maka salah satu keuntungannya adalah keseragaman dosis gitu ya. Jadi dosis yang dihasilkan dari sediaan yang berbentuk larutan itu biasanya lebih stabil begitu ya. Dan untuk pembagian dosisnya itu juga lebih mudah gitu. Misalkan kita ukur dari takaran pemakaiannya gitu ya. Misalkan kalau untuk orang dewasa 1 sendok makan, kalau untuk anak-anak sendok teh, atau yang masih bayi bisa pakai drop. Nah, kayak gitu kan bisa kita sesuaikan. Coba kalau tablet misalkan, kita nggak bisa ya, kecuali memang kita memformulasi khusus tablet ini untuk dosis anak, tablet ini untuk
bayi nggak mungkin ya, kelelekan nanti ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau tablet kan biasanya kalau di lapangan kita tahu dosisnya sekian, kurang dari satu biasanya di apa? Dipotek apa? Dipatahkan begitu begitu ya tabletnya, dan itu kurang kurang apa namanya? Kurang seragam, kurang menjamin keseragaman dosisnya ya. Gitu dibandingkan kalau sediaan itu dalam bentuk larutan. Kalau larutan cukup kita kocok ya 5 mili yang kita ambil pertama, kemudian 5 mili lagi yang kita ambil kedua, pasti kandungan zat aktifnya di situ sama gitulah ya, seragam. Seperti itu. Jadi bagi ahli teknologi farmasi ya, seorang farmasis membuat sediaan dalam bentuk larutan ini memiliki banyak keuntungan. Ya. Namun ada beberapa hal yang menjadi tantangan begitu ya ketika kita memformulasi sediaan dalam bentuk larutan gitu. Yang pertama adalah kelarutan. Nah, kelarutan ini menjadi salah satu masalah gitu ya, karena bahan obat itu sejumlah besar bahan obat yang ada di pasaran itu memiliki kelarutan yang sukar larut di dalam air begitu. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa kelarutan bisa memberikan keseragaman dosis jika bahan aktifnya itu terlarut sempurna di dalam pelarutnya gitu ya. Jadi apa namanya? Obat itu ada 4 kelas begitu ya kalau dilihat dari bioavailabilitasnya. Itu ada 4 kelas. Jadi kelas 1 dia itu yang sukar larut tapi mudah permeabilitasnya itu bagus. Ada yang sukar larut tapi permeabilitasnya kurang bagus. Nah, kayak gitu. Nah, hampir 60% bahan obat itu adalah yang kelas ini ya. Jadi dia sukar larut. Nah, makanya pengembangan ilmu di bagian teknologi farmasi itu kebanyakan mengarah ke sana begitu, mengarah ke bagaimana sih mengantisipasi bahan-bahan yang tidak larut ini bisa menjadi mudah larut. Nah, itu nanti untuk lebih advance-nya kita akan pelajari di semester depan ya, di mata kuliah semi solid liquid gitu, ataupun di SPOL, sistem penghantaran obat. Nah, itu akan dipelajari. Misalkan untuk meningkatkan kelarutan obat ini, misalkan kita bisa membuat sediaan dalam bentuk misel ya, ataupun dengan penambahan surfaktan, ataupun kita modifikasi struktur fisika kimia dari serbuknya begitu ya. Bisa kita buat dispersi padat misalkan ya. Atau kalau misalkan tablet karena bahan larutnya itu suka larut, kita bisa membuat metode tablet liquid solid, macam-macam ya untuk meningkatkan kelarutan bahan aktif itu sudah banyak dikembangkan oleh para peneliti di bagian teknologi farmasi. Ya, jadi di sini intinya adalah kelarutan bahan aktif itu menjadi salah satu hal yang challenging gitu ya, atau yang menjadi tantangan begitu yang harus dipecahkan sebelum kita memformulasi sediaan larutan gitu ya. Yang selanjutnya adalah stabilitas. Nah, stabilitas ini juga agak susah begitu ya untuk dikendalikan karena sediaan liquid atau sediaan cair ini kan ada air ya sebagai pembawanya, di situ sangat rentan sekali terjadi degradasi molekul bahan obat, misalkan karena penyimpanannya yang kurang bagus gitu ya. Ataupun juga karena bisa jadi terjadi reaksi hidrolisis gitu di situ karena adanya air di situ ya. Selanjutnya adalah pengawetan. Nah, sini yang menjadi salah satu kekurangan gitu ya, mungkin ya kelemahan banget gitu dari sediaan larutan atau cairan itu karena dia itu fase terbanyaknya begitu ya, fase pelarutnya itu kebanyakan kan air. Dimana kita tahu bahwa air merupakan lingkungan yang sangat disukai begitu oleh mikroba untuk dia itu berkembang biak di situ gitu ya. Jadi karena adanya air yang banyak pada sediaan larutan ini menyebabkan dia itu menjadi kurang awet karena ada air di situ. Biasanya ditumbuhi mikroba di situ begitu kan. Maka dari itu di sini menjadi hal yang perlu kita pikirkan begitu ya sebelum kita memformulasi sediaan
cair. Biasanya kita perlu menambahkan bahan-bahan pengawet di situ. Selanjutnya adalah kontrol kekentalan. Kekentalan atau viskositas ya. Nanti di materi farmasi fisik pertemuan selanjutnya akan dibahas ini oleh Bu Tiwi ya, nanti tentang viskositas. Viskositas atau kekentalan ini juga memberikan peranan penting dalam sediaan larutan. Biasanya dia kaitannya juga dengan sifat alir gitu ya. Kalau misalkan kekentalannya itu terlalu besar gitu ya, biasanya sifat alirnya itu menjadi kurang bagus gitu. Atau kalau misalkan dia terlalu kental juga tidak bisa mendispersikan molekul partikel yang ada di dalamnya begitu. Jadi kelarutannya juga malah menurun gitu. Jadi kekentalan ini menjadi salah satu faktor yang penting juga di dalam sediaan farmasi liquida atau cairan ya. Selanjutnya adalah penampilan kesediaan secara keseluruhan. Ya, penampilan ini terkait dengan ini ya. Misalkan suspensi nih, suspensi itu kan dia itu adalah larutan di mana bahan yang terlarut di situ adalah bahan-bahan yang tidak larut di dalam air begitu. Jadi biasanya suspensi itu secara penampilan dia itu keruh, kemudian ada endapan, memisah antara pelarut sama zat yang terlarutnya kayak gitu. Jadi secara penampilan tuh kurang estetika kayak gitulah ya. Beda misalkan sediaan larutannya itu kayak maaf ya. Bentar. Ngapain juga saya masang alarm jam segini ya, Mbak ya. Ya, jadi itu tadi alarm saya bunyi. Itu tadi ya, jadi sampai mana ya penampilan. Beda misalkan kita itu penampilannya sediaan sirup gitu ya, di mana bahan aktifnya itu terlarut semua di dalam sirupnya dan juga penampilannya itu bagus gitu, jernih gitu ya. Jadi intinya penampilan di sini juga perlu kita perhatikan. Nanti itu sediaan akhirnya dari sediaan cair yang kita buat itu akan seperti apa. Nah, itu perlu kita pikirkan dalam memformulasi sediaan larutan gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi gambar yang ini ya, ini adalah sirup ya. Karakteristiknya dia itu jernih gitu ya, walaupun warna ini kan dikasih pewarna tapi merata gitu warnanya. Sedangkan yang di sini adalah suspensi lotion. Jadi dia cenderung opak gitu ya, opak kita apa ya, warnanya putih yang tidak dapat ditembus oleh cahaya, begitu opak. Jadi dari segi penampilan itu dia berpengaruh begitu. Oke, jadi larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari satu atau lebih zat terlarut di dalam pelarut ya, yang dalam pelarut yang sesuai sehingga membentuk suatu sistem termodinamika yang stabil secara fisika dan kimia, di mana zat terlarut akan terdispersi dalam sejumlah pelarut tersebut ya. Bentuk larutan dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kayak teh manis ya, di sini kan ada zat terlarutnya, ada serbuk tehnya misalkan ya, kemudian ada gula ya, terus ada larutan garam, di sini yang terlarut adalah garamnya kayak gitu. Nah, kalau di bidang farmasi juga banyak ya yang sediaan obat yang diaplikasikan dari kelarutan ini. Misalkan sirup, di sini pasti semua udah pernah lah ya minum sirup obat gitu ya, misalkan sirup obat batuk kayak gitu kan pasti pernah lah punya pengalaman. Kemudian ada mouthwash atau obat cuci mulut ya, ini hampir sama kayak gargle ya, kalau gargle ini lebih ke obat kumur. Kemudian ada tetes hidung ya, ada tetes telinga ya, sediaan tetes-tetes itulah ya, itu merupakan contoh dari aplikasi ilmu larutan ini. Oke, selanjutnya adalah, nah ini dibahas lagi ya tentang keuntungan larutan. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, yang poin pertama adalah larutan itu sebagai campuran yang homogen, jadi kita bisa memastikan keseragaman dosis di situ karena zat aktifnya akan terdistribusi secara merata begitu ya. Selanjutnya, dosis larutan lebih mudah divariasikan karena dapat ditakar dengan sendok takar. Nah, ini bisa kita takar ya, misalkan kalau usia anak segini, dosisnya segini, oh berarti minumnya sekian mili gitu ya. Kalau misalkan pada anak-anak umur di bawah 5 tahun cukup 5 mili kayak gitu misalkan. Jadi bisa kita sesuaikan untuk takaran dosisnya.
Beberapa obat mengiritasi mukosa lambung, ya, mengiritasi mukosa lambung ya. Ketika diberikan dalam bentuk tablet atau kapsul begitu ya. Nah, iritasi ini atau resiko mengiritasi ini bisa diminimalisir ketika kita memberikan obat itu dalam bentuk larutan. Selanjutnya adalah aksi obat dipercepat karena diberikan dalam bentuk larutan jika dibandingkan dengan serbuk atau tablet. Masih ingat ya, materi minggu kemarin kita membahas disolusi, di mana disolusi itu adalah salah satu tahap ya, tahap pelarutan dari tablet gitu ya. Jadi di situ ada prosesnya, ada degradasi dulu, jadi tablet tadi pecah dulu ya. Setelah pecah, kemudian dia terlarut baru bisa diabsorpsi. Sedangkan kalau pada larutan, ini dia tidak perlu mengalami fase desintegrasi atau pecah itu tadi karena bentuknya kan sudah larutan gitu ya. Jadi cukup bercampur dengan medium yang ada di dalam tubuh kita, kemudian bahan aktifnya sudah bisa langsung untuk diabsorpsi begitu ya. Selanjutnya adalah mudah diberikan pewarna, pengaroma, pemanis, serta sehingga memberikan penampilan yang menarik. Nah, ini salah satu upaya untuk tadi kan salah satu tantangan dari kita memformulasi sediaan cair di penampilan begitu ya. Ternyata di sini ada solusinya, yaitu bisa diberikan pewarna, pengaroma atau bahkan pemanis ya, sehingga penampilan dari serbuk tadi sediaan tadi menjadi lebih menarik gitu. Cuma yang perlu kita perhatikan dalam memberikan bahan tambahan ini, perlu kita pastikan bahwa bahan tambahan yang kita tambahkan ini dapat terlarut di dalam pelarut sediaan obat yang kita buat gitu. Misalkan kita mau menambah pewarna, tapi dia nggak larut di dalam air misalkan pewarnanya. Bagaimana gitu ya, dia malah nggak bagus juga penampilannya, nanti belentong-belentong gitu ya. Ada yang sini nggak bisa ya kalau cairan kayaknya. Jadi harus dicari bahan-bahan yang dia itu bisa terlarut di dalam pelarut utama obat yang kita buat gitu. Bisa kita pelajari dulu dari studi praformulasi. Oke, selanjutnya adalah mudah diberikan kepada anak-anak dan pasien yang sukar menelan obat gitu ya. Misalkan pada mbah-mbah gitu, lansia ya, yang udah kesulitan nih menelan tablet atau kapsul. Jadi baiknya gimana ya? Biasanya kan digerus ya, digerus dikasih air gitu kan. Nah, itu kan ya enggak nyaman juga. Tapi kalau misalkan kita belikan sirup di mana formulasinya di situ sudah ada pewarna, sudah ada aromanya, sudah ada pemanisnya. Jadi kan lebih acceptable gitu ya, lebih mudah diterima oleh pasien sehingga pasien itu menjadi lebih enggak keberatan begitu untuk minum obat. Diharapkan pengobatannya juga menjadi lebih efektif. Oke, selanjutnya adalah obat yang penggunaan luar lebih mudah merata dioles jika dicampur dalam bentuk larutan ya. Itu larutan. Cuman karena kalau kita ini kan berarti obat luar gitu ya, lebih mudah dioles. Berarti kita pembandingannya dengan sediaan farmasi yang semi solid, misalkan kayak salep gini. Benar, kalau larutan dia memang lebih cepat untuk disebar, tapi bagaimana dengan daya lekatnya begitu ya. Salah satu keuntungan dari semi solid adalah dia bisa kontak lebih lama dengan kulit sehingga efek terapi obat itu menjadi lebih besar begitu yang bisa dicapai. Sedangkan kalau larutan ini mungkin lebih cocoknya sebagai kayak Rivanol begitu ya, dipakai di obat luar tapi dia hanya sebagai pencuci atau antiseptik gitu, dia cocok kalau misalkan kayak itu. Tapi kalau misalkan digunakan sebagai salep kayak salep, nah itu kayak menurut saya kurang tepat lah dibandingkan dengan sediaan setengah padat. Larutan dapat diberikan dengan takaran rumah tangga yang umum ya. Kemudian kilauan warna jernih menghasilkan penampilan yang baik. Kemudian keseragaman dosisnya Nah, ini keseragaman dosisnya itu pasti. Cuman kita perlu pelajari ya, ini nanti sebenarnya kalau sediaan farmasi larutan itu nanti klasifikasinya ada banyak ya, ada mata kuliah sendiri nanti di semester 5.
yaitu tentang formulasi dan teknologi sediaan semi solid dan liquid. Nah, di sini kita sebagai dasarnya aja begitu ya. Nah, cuman klasifikasi dari sediaan larutan itu ada banyak ya, ada suspensi, ada emulsi, ada eliksir, ada sirup. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih detailnya di semester 5. Cuman di sini keseragaman dosisnya pasti berbeda dengan suspensi dan emulsi. Nah, di sini ada jenis suspensi. Kalau suspensi tadi itu ya adalah larutan yang dia itu zat terlarutnya itu sukar larut dalam pelarutnya. Jadi sediaannya itu konsistensinya cenderung keruh dan ada endapan begitu. Kalau emulsi itu adalah campuran dua fase. Biasanya ada kandungan minyak di dalam air. Dia itu juga keseragaman dosisnya itu menjadi kurang baik gitulah ya dibandingkan dengan kayak sirup ataupun kayak sediaan yang lainnya gitu yang bahan aktifnya itu terlarut. Sehingga pada sediaan suspensi ataupun emulsi itu perlu kita kocok terlebih dahulu sebelum kita minum gitu ya obatnya. Selanjutnya larutan ini relatif lebih aman digunakan untuk misalkan pada sediaan yang mengandung Ki atau kali iodium dan bromida ya, di mana Ki dan bromida ini ketika diberikan dalam bentuk tablet itu bisa merangsang atau bisa mengiritasi lambung begitu ya. Dan hal ini akan lebih aman jika kita berikan dalam bentuk larutannya. Oke. Selanjutnya ini adalah penggolongan larutan ya. Jadi penggolongan larutan ini berdasarkan fase apa yang terlarut dan fase pelarutnya begitu. Misalkan di sini ya fase kan wujud benda itu kan ada 3 ya, gas, padat, dan cair gitu. Nah, jika ada zat terlarutnya itu bentuknya gas dan bentuk pelarutnya adalah gas. Ini contohnya udara. Maksudnya tuh gini, kita kayak di udara ini ya, kan ini kita macam-macam ya udaranya. Kita belajar kimia itu ada macam-macam unsur begitu ya. Ada oksigen atau O2, ada CO2. Nah, itu dia sebagai zat pelarutnya begitu. Zat terlarutnya. Pelarutnya adalah apa? Atmosfer alam semesta raya ini atau udara ini. Jadi contoh di sini adalah udara. Udara yang ada di sekitar kita ini merupakan contoh larutan di mana fase zat terlarutnya adalah gas dan fase pelarutnya adalah gas. Apa contoh fase terlarut yang ada di dalam udara? Banyak ya, ada nitrogen, ya. Kemudian ada hidrogen, kan dia juga di udara ya. Kemudian ada oksigen, ada karbon dioksida, karbon monoksida gitu. Jadi itu zat terlarutnya itu. Cuma memang nggak kasat mata begitu ya, nggak bisa kita lihat. Atau ada juga zat terlarutnya itu adalah zat cair ya dalam pelarut gas. Contohnya adalah air dalam oksigen. Apa ini contohnya air dalam oksigennya? Atau ini deh, kita kalau misalkan subuh-subuh gitu ya, keluar rumah ada kabut tuh ya, uap air kabut. Nah, itu salah satu contoh dari ini. Jadi zat cair atau uap airnya itu sebagai zat terlarut dengan pelarutnya adalah gas gitu ya, atau udara yang ada di sekitar kita. Nah, itu contoh tipe yang kedua ini ya. Jadi kabut di pagi hari itu dia adalah yang ini. Kemudian ada juga yang zat padat, zat terlarutnya adalah zat padat dalam pelarut gas. Bisa ya, Bu? Zat terlarutnya padat, pelarutnya gas. Contohnya apa nih? Kalau uap iodium dalam udara, kayaknya kita susah nih ya untuk membayangkan. Atau ini deh, kalau kita lihat ada orang membakar sampah begitulah ya, atau membakar apa gitu. Biasanya kan ada partikel-partikel yang melayang ke udara gitu ya. Partikel itu hasil dari pembakaran tadi yang berwarna hitam atau abu itu tadi. Nah, itu yang bisa kita ambil contoh dari ini. Jadi dia sebagai zat terlarutnya, di mana pelarutnya adalah gas gitu ya. Kemudian ada yang zat terlarutnya adalah gas dan pelarutnya adalah zat cair. Nah, ini contohnya air berkarbonat. Contohnya kayak Sprite gitu ya, ataupun Fanta, ataupun apa. Ketika kita buka kemasannya itu kayak keluar gasnya gitu ya. Nah, itu contoh dari zat terlarut. Di situ ada gas. Jadi di situ ada gas yang terlarut dalam cairan. Ya, biasanya adalah
CO2 ya, karbon dioksida. Selanjutnya ada zat cair dalam zat cair. Nah, ini misalkan kita membuat sediaan gitu ya, larutan, ada komponen alkoholnya, kemudian kita larutkan di dalam air kayak gitu. Ya, menjadi hidroalkohol kayak gitu ya. Atau ada zat terlarutnya adalah zat padat pada pelarut zat cair gitu ya. Contohnya di sini adalah larutan natrium klorida dalam air ya, misalkan larutan air garam tuh ya. Jadi zat yang terlarutnya itu padat garam tadi ya dalam pelarut air cair. Kemudian ada gas pelarut, zat yang terlarutnya adalah gas, pelarutnya adalah zat padat. Contohnya di sini batu apung itu ya, batu apung itu kan dia ada gas yang terperangkap dalam massa yang padat gitu. Batu itu kan padat ya, dimana sehingga menyebabkan batu apung ini ringan gitu karena memang di dalamnya itu adalah gas isinya. Makanya ketika kita cemplungkan ke air itu biasanya dia akan ngambang begitu ya, nggak bisa tenggelam. Selanjutnya ada zat cair dan zat pelarutnya adalah zat cair dengan dalam pelarut zat padat. Contohnya adalah minyak mineral dalam parafin atau yang biasanya kita buat dalam membuat salep. Atau zat padat dengan pelarut zat padat. Nah, ini contohnya campuran emas dan perak, di mana emas dan perak ini adalah unsur ya, kalau kita belajar kimia itu kan unsur Au gitu, aurum. Nah, itu adalah emas, sedangkan perak adalah Ag atau argentum argentum. Bentuknya padat, nah nanti kita campur nih, nah itu menjadi campuran emas perak, di mana zat terlarutnya itu emasnya atau peraknya tergantung dari komposisi jumlah rasio masing-masing gitu lah ya. Oke, kita lanjutkan. Dasar-dasar tersebut diantaranya adalah larutan ideal dan larutan nyata. Larutan ideal memiliki ciri-ciri berupa adalah satu, tidak ada perubahan sifat dari komponen selain dari pengenceran. Jika tercampur akan membentuk larutan, jadi tidak berubah fase begitu ya. Kemudian tidak ada panas yang diserap dan dilepaskan selama proses pencampuran begitu ya. Contohnya kita melarutkan kapur di dalam air gitu. Gamping lah ya, gamping biasanya orang buat ngecat rumah itu gamping. Nah, itu biasanya kalau pertama kali kita kasih air dia kayak ada letupan-letupan begitu ya. Kayak ada reaksi dari gampingnya itu meletup-meletup gitu, dan ketika kita pegang airnya itu menjadi panas. Nah, ini bisa dikatakan bahwa dia itu bukan larutan yang ideal karena dia melepaskan kalor atau melepaskan panas selama proses pencampuran. Selanjutnya tidak boleh ada penyusutan volume gitu ya. Selanjutnya yang keempat adalah mengikuti hukum Raoult atau yang berisi tentang fraksi mol begitu ya. Jadi fraksi obat sekian dia itu dapat dilarutkan dalam sekian gitu. Nah, ini ya contohnya adalah larutan ideal terbentuk dengan mencampurkan zat yang sifatnya sama. Jika 100 ml metanol dicampur dengan 100 ml etanol dan volume akhirnya menjadi 200 ml. Tidak ada panas ya dari proses pencampuran ya. Kemudian ya sediaannya tadi ketika dicampur tidak mengeluarkan panas ataupun tidak mengabsorpsi panas, maka dia bisa dikatakan adalah sebagai larutan ideal. Karena itu tadi ya, tidak ada penyusutan volume, tidak menghasilkan panas. Contoh yang kedua adalah jika 100 ml asam sulfat ya dicampurkan dengan 100 ml air, volume akhir larutannya ini menjadi 180 ml ya pada suhu ruang. Ya, kemudian dan pencampurannya diikuti dengan terbentuknya panas sehingga larutan tersebut disebut menjadi larutan tidak ideal. Karena itu tadi ya, ada penyusutan volume dan juga ada menghasilkan panas gitu. Jadi ini adalah ciri-ciri dari larutan ideal. Oke, selanjutnya menurut kesetimbangan ya, jadi larutan itu dibagi menjadi 3 macam gitu ya. Ada yang larutan jenuh, ada larutan tidak jenuh, dan larutan yang sangat jenuh. Ini pembagian ini berdasarkan dari kesetimbangan antara zat terlarut dalam pelarutnya gitu ya, fase pelarutnya. Kalau yang larutan jenuh itu biasanya pas gitu ya, jumlah yang ditambahkan gitu pas dengan
kelarutannya, pelarutnya. Sedangkan yang tidak jenuh atau hampir jenuh ini jumlah yang terlarutnya tuh cenderung lebih sedikit gitu ya. Sedangkan yang ketiga adalah lewat jenuh. Kalau lewat jenuh itu zat terlarut yang ditambahkan ke dalam larutan itu melebihi kapasitas pelarut untuk melarutkan zat tersebut. Sehingga apa? Dicirikan atau tandanya apa larutan yang lewat jenuh ini? Tandanya adalah ada bagian yang tidak terlarut karena memang sudah tidak mampu lagi untuk melarutkan begitu ya. Contohnya itu gini, kita punya air 100 ml, kemudian kita gunakan untuk melarutkan gula 1 kilo. Ya, itu rasional nggak sih? Kayaknya kan enggak ya. Jadi ada bagian gula yang nanti dia tidak bisa larut karena memang airnya tadi sudah habis begitu untuk melarutkan bagian gula yang lain gitu ya. Itu salah satu contoh larutan yang jenuh. Oke. Nah, untuk kelarutan sendiri di dalam farmakope itu dibedakan begitu ya, ada beberapa istilah terkait dengan kelarutan. Ada yang dimaksud dengan sangat mudah larut ya. Ini bagian pelarut yang digunakan untuk melarutkan satu bagian zat tersebut adalah kurang dari satu bagian. Jadi contohnya tuh gini, misalkan zat A seberat 1 gram gitu ya. Tapi dia ketika kita tambahkan air 0,8 gram, dia sudah bisa larut nih zat A tersebut. Nah, itu bisa dikatakan bahwa zat A itu sangat mudah larut gitu ya. Jadi itu 1 gram dalam satu bagian ini ya, kalau misalkan kita satuannya gram, bagiannya ini juga 1 gram juga gitu ya. Kemudian kalau yang mudah larut itu pelarut yang digunakan adalah 1 sampai 10 bagian. Kemudian kalau kita misalkan mau membuat sediaan yang jenuh tadi, berarti kalau misalkan asam salisilat nih misalkan ya, merupakan contoh bahan yang mudah larut gitu. 10 gram asam salisilat, kemudian kita larutkan dalam 10 gram air. Nah ini dia akan menjadi larutan jenuh, di mana kapasitas pelarutnya itu pas gitu ya dengan bahan terlarut yang ditambahkan di dalam larutan. Tapi kalau misalkan asam salisilatnya itu cuma 5 gram gitu dalam 10 gram air, berarti di sini menjadi larutan yang kurang jenuh karena masih ada bagian dari pelarut yang dia itu tidak melarutkan bahan gitu karena memang sudah habis, bahannya sudah terlarut semua oleh bagian pelarut yang lain gitu ya. Tapi kalau yang lewat jenuh misalkan 10 bagian ya, berarti 10 gram air, asam salisilat yang kita tambahkan adalah 15 gitu. Jadi kan ini di luar kapasitas dari pelarutnya nih. Nah, ini yang menyebabkan larutannya itu menjadi larutan yang sangat jenuh gitu. Jadi nanti akan ada bagian yang dia tidak terlarut karena sudah habis gitu ya kapasitas pelarutnya untuk melarutkan bahan aktif itu atau asam salisilatnya. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya ada istilah larut. Kalau larut itu jumlah pelarut yang digunakan itu 10 sampai 30 bagian. Kemudian agak sukar larut ya. Agak sukar larut itu 30 sampai 100 bagian. Sukar larut itu antara 100 sampai 1000 bagian. Sangat sukar larut itu 1000 sampai 10.000 bagian. Kemudian praktis tidak larut itu lebih dari 10.000 bagian. Biasanya ini memang banyak sekali ya air yang ditambahkan, tapi bahannya jadi tidak larut ya. Ini bisa jadi karena memang dia memiliki sifat praktis tidak larut. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah interaksi pelarut dan zat terlarut ya. Jadi pelarut dan zat terlarut. Biasanya ini mengikuti prinsip like dissolve like. Jadi yang mempunyai sifat yang sama, dia itu akan lebih cenderung berikatan atau berinteraksi begitu ya, like dissolve like itu. Contohnya adalah senyawa yang polar, maka dia akan lebih mudah larut di dalam pelarut yang polar juga gitu ya. Kelarutan obat sebagian besar disebabkan oleh polaritas dari pelarut, yaitu oleh momen dipolnya atau tetapan dielektriknya. Semakin besar tetapan dielektriknya itu maka semakin polar ya bahan pelarutnya itu. Polar melarutkan zat terlarut ionik dan zat polar lainnya. Contoh dari pelarut polar ini adalah air ya. Jadi dia bertindak melarutkan suatu bahan itu dengan cara
Jadi air itu dia adalah larutan yang sangat polar sehingga dia memiliki tetapan dielektriknya itu sekitar 80 ya. Tinggi sekali untuk air. Kemudian pelarut polar ini mengurangi gaya tarik-menarik antara ion dalam kristal yang bermuatan dan berlawanan seperti natrium klorida. Contohnya kayak gini nih ya. Ini ada reaksi HCl atau asam asam klorida. HCl ya, asam klorida kita larutkan di dalam air. Maka di sini air yang sebagai pelarut dia akan menarik ya, mengurangi gaya tarik menarik antar kristal. Jadi HCl-nya tadi itu kan ikatannya pertamanya kuat ya sebelum ion hidrogen dengan ion Cl atau klorin. Ini kan ikatannya kuat nih sebelum kita tambahkan air ya. Namun ketika adanya air, jadi air ini kayak pelakor gitu ya kayaknya ya. Dia itu mengambil pasangan ion ini gitu. Dia akan mengambil ion hidrogen yang ada di dalam HCl ya. Sehingga menjadi H3 karena kelebihan muatan jadi H3O plus ya. Muatannya positif 1. Dan Cl-nya akan terlepas menjadi ion bebas menjadi Cl-. Kayak gitu. Itu mekanisme air bagaimana dia bisa melarutkan suatu zat gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah pelarut polar akan memecahkan ikatan kovalen pada elektrolit kuat dengan reaksi asam basa karena pelarut ini bersifat amfiprotik. Amfiprotik di sini artinya adalah dia itu bisa mendonorkan ion plus atau proton ya, dan juga bisa menerima gitu ya kalau amfiprotik. Contohnya adalah air. Oke, selanjutnya adalah asam organik lemah. Kelihatannya tidak cukup terionisasi oleh air. Di sini dikenal dengan istilah kelarutan parsial, di mana kelarutan ini disebabkan oleh pembentukan ikatan hidrogen dengan air. Tetapi fenol dan asam karboksilat mudah larut dalam larutan basa kuat ya. Jadi ini adalah contoh struktur kimia dari fenol ya. Dia akan terlarut dalam basa kuat. NaOH ini adalah basa kuat ya. Nah, di sini adalah RCOOH, hanya ini lepas ya, dia akan mengikat ion Na. Jadi lepas. Kemudian di sini akan menjadi H2O ya, hanya yang ini akan berikatan dengan OH-nya NaOH, jadi menjadi H2O. Begitu. Jadi akan membentuk air, membentuk ikatan hidrogen dengan air ya tadi. Ikatan hidrogen antara RCOOH hanya yang ini akan berikatan dengan NaOH di sini menjadi gugus air. Selanjutnya adalah pelarut polar mampu melarutkan molekul dan ion dengan adanya gaya interaksi dipol, terutama pembentukan ikatan hidrogen yang menyebabkan kelarutan dari senyawa tersebut. Zat terlarut harus bersifat polar karena seringkali harus bersaing untuk mendapatkan tempat dalam struktur pelarut apabila ikatan dalam molekul pelarut tersebut telah berasosiasi. Nah, contohnya di sini tuh ada kayak apa ya, pertukaran ion tadi itulah ya. Kan tadi awalnya dia bermuatan positif, ketika dia ada air dia menjadi bermuatan negatif dan molekul yang di sini menjadi unsur yang bebas gitu karena dia tidak berpasangan dan dia itu akan mudah larut di dalam pelarutnya. Oke, selanjutnya adalah pelarut nonpolar. Pelarut nonpolar ini biasanya kalau di dalam farmasi itu digunakan untuk mengekstraksi kandungan-kandungan yang ada di dalam tanaman obat, misalkannya kayak alkaloid gitu kan. Dia kan tidak bisa larut tuh di dalam pelarut yang polar. Biasanya dalam memisahkan atau proses ekstraksinya, kita menggunakan pelarut yang non-polar ini. Jadi kalau pelarut non-polar, dia tidak bisa mengurangi gaya tarik-menarik antara ion elektrolit karena tetapan di elektriknya yang rendah. Beda kayak yang tadi ya, kalau air. Air tadi
H2O, hanya di sini dia memiliki tetapan dielektrik yang tinggi, sehingga ketika ada zat pelarut di situ, dia akan menyebabkan adanya interaksi. Sedangkan kalau yang pelarut nonpolar, ini tetapan dielektriknya sangat rendah, jadi tidak bisa mengurangi gaya menarik ini. Selanjutnya adalah pelarut nonpolar tidak bisa memecahkan ikatan kovalen ya, dan tidak dapat mengionisasi elektrolit lemah karena pelarut nonpolar termasuk dalam golongan pelarut aprotik. Kalau aprotik itu dia hanya mampu mendonorkan proton saja, sedangkan tadi kalau yang pelarut polar dia kan amfiprotik ya, jadi bisa mendonorkan dan juga bisa menerima. Pelarut nonpolar tidak dapat membentuk jembatan hidrogen dengan non-elektrolit, ya. Jadi dia tidak bisa melarutkan kayak senyawa-senyawa elektrolit itu, contohnya ya kayak larutan garam, gitu ya, NaCl itu adalah larutan yang elektrolit. Selanjutnya, senyawa nonpolar dapat melarutkan zat terlarut nonpolar dengan tekanan yang dalam yang sama melalui interaksi dipol induksi. Nah, ini karena adanya like dissolve like tadi, adanya ikatan senyawa yang nonpolar ya, dia akan cenderung menyukai lingkungan yang nonpolar juga. Nah, di situ dia bisa melarutkan senyawa yang nonpolar. Kemudian molekul zat terlarut tetap berada dalam larutan dengan adanya gaya sejenis, yaitu gaya van der Waals yang lemah. Ya. Jadi menyebabkan dia itu sukar untuk melarutkan molekul zat. Contohnya apa nih dari pelarut nonpolar nih ya? Di sini ada minyak lemak, misalkan ya benzen, ether, heksana. Nah, itu contoh dari pelarut-pelarut yang nonpolar. Contoh bahan yang bisa terlarut di pelarut nonpolar ini biasanya adalah alkaloida, basa atau asam lemak yang dapat larut dalam pelarut nonpolar. Biasanya kayak kita mau men-screening kandungan dalam tanaman obat A gitu ya, kita masih belum tahu nih di tanaman itu mengandung senyawa apa aja gitu ya. Biasanya kita bisa mengekstraknya dengan pelarut nonpolar ini. Selanjutnya adalah pelarut yang semipolar ya, semipolar seperti keton dan alkohol. Nah, ini dia bisa menginduksi suatu derajat polaritas tertentu dalam molekul pelarut. Ya, contohnya di sini adalah alkohol. Jadi kenyataannya adalah senyawa semipolar dapat bertindak sebagai pelarut perantara yang dapat menyebabkan bercampurnya cairan polar dan non-polar. Jadi misalkan kita ingin mencampur benzen dengan air gitu kan tidak mungkin ya, karena satunya non-polar banget, satunya polar banget. Makanya biar bisa nyatu tuh jalan tengahnya atau penengahnya itu adalah larutan semipolar ini. Karena dia bisa satu sisi dia bisa merangkul bagian yang polar dan satu sisi lagi dia bisa merangkul bagian yang non polar. Jadi bisa menjadi menyatu begitulah ya. Jadi titik temunya itu ada di pelarut yang semipolar ini. Nah, untuk contohnya ini ya ada macam-macam nih ya. Tetapan dielektrik atau yang paling tinggi biasanya dia itu bersifat polar. Di sini ada air ya, tetapan dielektriknya 80, sedangkan yang 0 ini sangat non polar. Contohnya adalah minyak mineral dan minyak sayur. Sedangkan alkohol, ether ini masuk ke semipolar ya. Jadi untuk tetapan dielektriknya itu masih apa ya, di tengah-tengah gitulah ya, enggak terlalu rendah juga enggak terlalu tinggi. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya kelarutan begitu ya. Yang pertama adalah sifat dari solut atau zat yang terlarut ya, dan juga dari solvent atau pelarutnya. Jadi misalkan di sini adalah zat terlarut yang bersifat polar ya akan mudah larut pada pelarut yang bersifat polar juga gitu ya. Atau bisa kita istilahkan misalkan polar itu biasanya yang hidrofil ya, hidrofil atau suka ke air. Itu dia akan lebih mudah larut di pelarut yang hidrofil juga. Yang selanjutnya adalah kosolvensi. Untuk kosolvensi adalah dengan menambahkan adanya zat ya
Jadi kosolvensi ini adalah suatu peristiwa ketika zat A kita larutkan di dalam pelarutnya, itu dia akan sukar larut di dalam larutan pelarut tersebut. Namun ketika kita tambahkan pelarut lain atau pelarut lain, maka dia bisa larut. Contohnya nih ya, luminal atau fenobarbital ya. Dia itu tidak larut di dalam air. Tapi ketika kita larutkan di dalam campuran air dan gliserin, fenobarbital tadi itu bisa larut. Nah, ini yang dimaksud dengan kosolvensi. Oke. Yang selanjutnya adalah kelarutan zat yang mudah larut, kelarutan zat ya. Jadi di sini penjelasannya adalah zat yang mudah larut ya, tadi ya di istilah farmakope tadi kan dijelaskan ada zat yang suka larut, mudah larut gitu. Zat yang mudah larut itu biasanya membutuhkan pelarut yang sedikit daripada zat yang suka larut gitu ya. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi biasanya adalah zat anorganik nih ya. Jadi misalkan kayak garam klorida itu semuanya larut kecuali HgCl, PbCl, Hg2Cl2. Dan semua garam nitrat kecuali nitrat base, kecuali ya dan semua garam sulfat kecuali BaSO4, PbSO4 dan CaSO4. Ini yang tidak bisa larut di dalam air. Sedangkan ada juga yang tidak larut dalam air adalah semua garam karbonat kecuali K2CO3, Na2CO3. Nah, ini dia yang bisa larut di dalam air. Jadi sebenarnya pada prinsipnya ya bentuk garam itu akan lebih memudahkan dia untuk terlarut di dalam air. Tapi ada pengecualian ini ya yang menyebabkan dia tidak bisa larut di dalam air. Faktor yang keempat yaitu suhu atau temperatur. Jadi biasanya kalau kita meningkatkan suhu, ya zat padat umumnya akan bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Contoh sederhananya adalah ketika kita mau melarutkan gula gitu. Kita larutkan dalam air es dan kita larutkan dalam air panas. Mana yang akan lebih cepat terlarut? Pasti yang kita larutkan di dalam air panas ya. Karena di situ ada suhu yang membantu mempercepat pelarutan tersebut. Namun ada juga zat yang dia itu bersifat endoterm gitu karena pada proses kelarutannya dia membutuhkan panas. Jadi hanya bisa larut ketika situasi atau larutannya itu pelarutnya itu dalam suhu yang panas. Namun ada juga yang bersifat eksoterm. Ya, kalau eksoterm ini contohnya air kapur itu tadi ya. Jadi ketika kita melarutkan, maka larutannya hasil atau produk dari kita mencampurkan dua bahan tersebut, selain terbentuk larutan, dia juga akan menghasilkan panas ya. Contohnya adalah zat KOH atau K2SO4 ya. Jadi berdasarkan pengaruh ini, maka beberapa sediaan farmasi tidak boleh dipanaskan. Misalkan zat-zat yang mengandung atsiri. Atsiri itu adalah zat yang mudah menguap gitu ya. Contohnya minyak atsiri, etanol, itu dia tidak boleh dipanaskan. Selanjutnya ada zat yang terurai. Contohnya adalah natrium karbonat. Kemudian ada saturasi. Nah, saturasi ini adalah apa? Kalau saturasi ini adalah sediaan cair ya, di mana ketika kita mengemas, kita masukkan udara di dalamnya begitu. Jadi ada udara yang tertahan, sehingga tekanannya di situ itu sangat besar. Nah, kalau misalkan saturasi kita panaskan, bisa jadi nanti meledak begitu ya, karena tekanan yang ada di dalam botol ya, wadah itu sangat besar, jadi nanti dia bisa meledak begitu sediaannya. Kemudian ada senyawa-senyawa kalsium, contohnya aqua kalsis. Nah, ini air kapur itu tadi ya contohnya ya. Jadi dia eksoterm. Jadi dia mengeluarkan panas ketika kita larutkan. Oke, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang selanjutnya yang nomor 5 adalah salting out ya. Salting out nanti ada salting in. Jadi dua istilah ini saling bertolak belakang. Cara menghafalkannya gampang ya, cukup kita hafalkan salah satu aja. Berarti kalau kita hafalkan yang salting out, salting in itu
kebalikannya kayak gitu. Nah, kita pelajari ya, yang salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama. Ya. Sehingga menyebabkan kelarutan zat utama akan terbentuk menurun gitu ya, dan akan terbentuk endapan karena adanya reaksi kimia. Nah, contohnya ini, kelarutan minyak atsiri di dalam air itu akan turun. Artinya turun ini kelarutannya menjadi tidak bagus begitu ya, jika di dalam air tersebut ditambahkan NaCl. Bisa jadi nanti ada endapan gitu ya, muncul endapan. Nah, ini dia berarti terjadi peristiwa salting out ya. Salting out, you out ya, artinya malah menurunkan kelarutan dari zat satunya. Kalau yang salting in ini kebalikannya. Jadi zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Contohnya adalah riboflavin. Tidak larut di dalam air, tetapi dia larut dalam larutan yang mengandung nikotinamid. Jadi nikotinamid di sini, di dalam pelarutnya itu, dia berfungsi sebagai salting in ya, yang menyebabkan kelarutan dari riboflavin itu meningkat. Nah, berarti salting in ini hampir sama dong Bu, kayak kosolvensi tadi gitu ya. Jadi artinya ada zat lain yang kita tambahkan bisa meningkatkan kelarutan zat utama begitu. Bedanya adalah kalau salting in dia itu yang ditambahkan itu misalkan zat A jadi serbuknya juga gitu. Tapi kalau yang kosolvensi adalah modifikasi pelarut gitu ya. Jadi tadi ada pelarut air, kita tambahkan pelarut gliserin, baru dia bisa melarutkan zat aktifnya. Tapi kalau yang salting ini serbuknya gitu ya. Jadi kita ada serbuk riboflavin, dia tidak larut di dalam air. Kemudian kita tambahkan serbuk lagi, baru dia bisa larut. Nah, ini yang disebut dengan salting in. Jadi bisa dibedakan ya. Hampir mirip, jadi bisa meningkatkan kelarutan, tapi yang ditambahkan tuh berbeda. Kalau yang kosolvensi tadi adalah modifikasi dari pelarutnya, kalau yang salting in ini adalah penambahan bahan lain. Nah, ini juga ada yang hampir mirip, tapi mekanismenya yang berbeda ya. Selanjutnya adalah pembentukan kompleks. Jadi secara ini hampir mirip kayak salting in gitu ya. Jadi adanya interaksi antara senyawa tidak larut dengan zat yang larut membentuk garam kompleks. Contohnya adalah larutan iodium. Jadi iodium itu dia tidak larut di dalam air. Tapi ketika di dalam air itu kita kasih serbuk Ki atau kali iodium, dia bisa membentuk iodium. Hampir sama ya kayak salting in tadi. Cuman yang membedakan adalah kalau pada pembentukan kompleks ini, pada proses pelarutan tadi, Ki, iodium, I, akan berikatan dengan Ki membentuk Ki3. Nah, Ki3 inilah yang berupa bentuk garamnya yang dia itu mudah larut di dalam pelarut kayak gitu ya. Oke, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Jadi ada 7 ya. Yang selanjutnya adalah kecepatan kelarutan. Itu dibedakan atau dikategorikan menjadi beberapa faktor begitu ya yang menyebabkan kecepatan kelarutan suatu senyawa itu beda-beda. Yang pertama adalah ukuran partikel. Jadi semakin halus solut atau zat terlarut, maka luas permukaan dari solut itu menjadi lebih besar. Jadi lebih banyak yang kontak dengan solvent. Solvent itu pelarut. Sehingga solutnya itu tadi akan lebih cepat larut ya. Ya, jadi contohnya gini deh, kita melarutkan gula halus dengan gula kasar. Mana yang lebih cepat halus? Yang lebih cepat larut pasti yang gula halus. Karena ketika dia kontak dengan air, ada banyak bagian yang langsung berikatan dengan air. Kalau yang sebutnya kasar, luas permukaannya itu menjadi lebih sempit gitu. Jadi yang berikatan menjadi lebih sedikit gitu ya. Selanjutnya adalah suhu. Tadi ya sudah kita bahas bahwa dengan suhu yang kita naikkan atau suhunya itu tinggi, itu akan mempercepat terjadinya kelarutan. Kemudian faktor yang ketiga adalah adanya pengadukan ya. Pengadukan mekanik akan menambah kecepatan kelarutan dibandingkan jika tidak diaduk. Jadi dengan adanya pengadukan itu akan mempercepat kontak antara solvent dengan solutnya begitu ya. Jadi yang tadinya misalkan kita membuat kopi nih, kopinya kan kita taruh dulu di gelas.
kan kopinya ada di bawah terus ya. Kalau kita diamkan bisa larut, Bu? Ya bisa, tapi nunggu beberapa jam lagi. Tapi kalau misalkan kita kasih air panas langsung kita aduk, akan cepat larutnya. Karena dengan adanya pengadukan akan mempercepat adanya kontak antara solut atau zat terlarut dengan solvent atau pelarutnya, begitu ya. Walaupun kalau kita diamkan ya bisa larut, tapi nunggu waktunya lama gitu. Oke, selanjutnya adalah materi yang kedua ya yang terkait dengan gejala distribusi larutan, yaitu adalah kelarutan fase dalam cairan ya. Fase di sini adalah wujud zat tadi ya, ada 3, ada fase padat, ada zat yang fase cair, ada zat dalam fase gas. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, ini pernah tahu ini ya, ini adalah tablet effervescent ya. Contohnya ada redoxon ataupun extra jos misalkan. Tapi kalau extra jos itu dalam bentuk serbuknya ya, serbuk effervescent. Kalau yang ini adalah tablet. Jadi ketika tablet effervescent kita celupkan di dalam air ya, yang terjadi adalah akan terbentuk gelembung-gelembung udara begini ya. Nah, ini apa? Ini adalah adanya gas CO2 yang terperangkap di dalam tablet tadi itu, akan larut di dalam fase pelarutnya. Biasanya adanya CO2 di sini akan memberikan efek segar gitu ya di dalam apa namanya? Efek segar di dalam larutan gitu. Biasanya minuman berkarbonasi itu salah satu tujuan diberikan CO2 adalah biar dia itu menambah segar gitu. Nah, kelarutan gas dalam cairan dapat diartikan konsentrasi gas yang terlarut di dalam larutan pada setimbangan dengan gas murni. Contoh soalnya kayak gini ya. Misalkan, nah, kelarutan gas dalam cairan ini dinyatakan dalam hukum Henry dengan rumus C2, di mana C2 ini adalah konsentrasi gas yang terlarut dalam pelarut cair tadi ya, cairan, dan satuannya adalah gram per liter per larut. Sedangkan P adalah tekanan parsial gas yang tidak terlarut di atas larutan dalam bentuk mmHg. mmHg ini adalah satuan dari tekanan ya, biasanya adalah tekanan gas gitu, dia menggunakan satuan ini. Sedangkan ini adalah tetapan perbandingan untuk larutan tertentu yang sedang diselidiki atau koefisien kelarutannya. Seperti apa contoh soalnya? Misalkan kayak gini. Berapa gram oksigen yang terlarut dalam 1 liter air pada suhu temperaturnya itu 25 derajat Celcius dan pada tekanan oksigen 300 mmHg jika diketahui tetapan perbandingan tersebut adalah 5,33 kali 10 pangkat min 5. Ya, yang ditanyakan gram kan, gram itu berarti konsentrasi kan, konsentrasinya berapa gitu di dalam pelarutnya, berarti C2 yang ditanyakan. Sama dengan O kali P. Jadi di sini kita tahu tadi tetapan perbandingannya adalah 5,33 kali 10 pangkat min 5 ya, dikalikan dengan tekanan oksigen ya, tekanan parsialnya yaitu 300 mm Hg ya, sehingga ketemulah konsentrasi dari oksigen dalam larutan tersebut adalah 0,01599 gram per liter. Jadi dalam 1 liter sejumlah oksigen yang terlarut itu sebanyak sekian gitu ya. Selanjutnya adalah kelarutan Oke, yang selanjutnya adalah kelarutan cairan dalam cairan ya. Ini sering kita jumpai dalam kita memformulasi sediaan atau larutan farmasetik ya. Misalkan kita membuat sirup gitu ya. Biasanya kan kita mencampurkan alkohol dengan air gitu. Jadi larutan hidroalkohol atau minyak menguap dengan air dan lain-lainnya. Contohnya di sini ada eliksir, parfum, dan spirit. Jika kelarutan cairan dalam cairan itu berdasarkan hukum Raoult ya. Tadi kalau yang kelarutan fase gas dalam cairan
ilmuwan fisika yang menemukannya adalah Henry. Kalau yang ini adalah Raoult. Di mana rumusnya itu dapat dihitung dengan persamaan ini ya. P sama dengan delta HV. Ya, delta HV adalah panas penguapan, V adalah volume molar cairan, R adalah ketetapan ya, T adalah temperatur suhu. Biasanya kalau rumus-rumus fisika kayak gini, jika tidak dinyatakan lain, T itu satuannya adalah Kelvin biasanya ya. Kalau di dalam soal yang diketahui suhunya itu Celsius, Bu, lalu gimana gitu? Ya kita konversi dulu dari Celsius menjadi Kelvin, biasanya dengan ditambahkan bilangan 273 ya. Nah, ini contohnya. Panas penguapan molar air pada 25 derajat Celcius adalah 10.500 kalori ya. Dengan volume kira-kira 18,01 cm pangkat 3. Konstanta R, ya konstanta gas itu R tadi, adalah 1,987 kalori per mol derajat. Hitung tekanan dalam dari air, ya jadi P ini adalah tekanan. Dengan satuannya adalah kalori per cm pangkat 3. Maka rumusnya adalah kita masukkan tadi, delta HV-nya tadi ya, panas penguapannya yang itu sekitar 10.500, kita masukkan sini. R adalah tetapan ini 1,987. T adalah temperatur, karena yang di sini yang diketahui adalah Celsius, kita jangan lupa untuk mengkonversikan dalam bentuk satuan Kelvin. Nah, ini ya caranya dengan ditambahkan 273,016 derajat sehingga ketemulah untuk suhu yang kita masukkan ke dalam persamaan adalah yang ini, 298,2 dibagi dengan volumenya sehingga ketemulah Pi-nya adalah 550 kal per cm pangkat 3. Oke, yang selanjutnya ya adalah kelarutan zat padat dalam cairan. Nah, ini ada beberapa kategori ya. Yang pertama adalah larutan ideal. Tadi ada syaratnya ya, tidak ada penyusutan volume ketika kita campurkan, tidak membuat larutannya menjadi panas ketika kita mencampurkan dua zat. Nah, itu ciri dari larutan ideal. Larutan ideal, kelarutan zat padat dalam larutan ideal ini sangat bergantung pada suhu, titik leleh zat padat, dan panas peleburan molar atau delta HV. Nah, ini rumusnya ya, di mana ini log ini berarti nanti ketika kita mengerjakan berarti harus kita logkan dulu hasilnya. X2 adalah kelarutan ideal zat terlarut ya dalam bentuk fraksi mol. Kemudian delta HV adalah panas peleburan molar yang dibutuhkan begitu. R adalah ketetapan tadi ya, bilangan Avogadro, ketetapan atau Avogadro, nilainya sama ya kayak tadi 1,987. T0 adalah titik leleh zat terlarut ya pada suhu Kelvin. Makanya kalau di soal yang diketahui adalah suhunya Celsius, perlu kita konversikan dulu ke Kelvin ya. Selanjutnya T adalah temperatur mutlak larutan. Sama ya, satuannya adalah Kelvin. Oke, yang selanjutnya adalah larutan non-ideal. Kalau larutan non-ideal ini dinyatakan dalam persamaan seperti ini ya, hampir sama kayak tadi, cuma di sini dia ada koefisien keaktifan ya, ditambah log dari koefisien keaktifan. Biasanya di soal, contoh soalnya ya diketahui lah ya, misalkan koefisien keaktifannya itu sekian. Selanjutnya adalah kelarutan elektrolit lemah yang dipengaruhi oleh pH. Sebuah larutan yang homogen, yang jernih, untuk mencapai keefektifan yang maksimum, pembuatannya harus disesuaikan dengan pH maksimum. pH maksimum dari larutan ini bergantung dari sifat elektrolit dari zat terlarut. Ya, jadi maksudnya adalah sedia atau senyawa yang bersifat basa lemah, begitu ya. Tentunya berbeda dengan yang asam lemah, pelarutnya akan berbeda. Senyawa yang asam lemah biasanya dia akan terlarut pada pelarut yang basa lemah gitu. Jadi ya ini ya contohnya adalah asam yang tidak terdisosiasi.
Untuk mencari pH maksimum suatu larutan, jika zat terlarutnya adalah elektrolit lemah dan tidak terdisosiasi dengan jelas, maka mendapat menggunakan rumus di bawah ini. PHP, PHP bukan pemberi harapan palsu ya. Ini kalau di sini adalah pH di mana obat itu akan terpisah gitu dari larutan dan membentuk asam yang tidak terdisosiasi. Jadi PHP itu ya yang dimaksud ya. pH di mana bahan aktifnya itu akan terpisah dari larutannya. Bisa jadi terbentuk endapan atau kayak gimana. Itu bisa kita hitung dengan nilai pKa-nya. Ya, biasanya diketahui ya di soal misalkan pKa-nya sekian. Dengan ditambah log S atau konsentrasi molar awal dikurangi SO atau konsentrasi molar dari asam yang tidak terdisosiasi. Gitu. Contohnya nih ya, di bawah pH berapakah fenobarbital bebas mulai memisah dari larutan yang mempunyai konsentrasi awal 1 gram natrium fenobarbital per 100 mili pada suhu 25 derajat Celcius, di mana kelarutan molar atau SO, ya konsentrasi molar dari fenobarbital adalah 0,0050 dengan pKa 7,41 pada suhu 25 derajat Celcius. BM atau berat molekul dari fenobarbital yaitu 254. Gitu ya. Jadi dengan adanya rumus ini kita tuh bisa memperkirakan begitu ya. Kelarutan senyawa ini tuh efektif atau idealnya itu pada pH berapa gitu. Jangan-jangan nanti ketika pada pH yang terlalu asam atau basa malah terjadi asam terdisosiasi atau malah berpisah dengan larutannya. Jadi ini akan jadi tidak stabil ya. Jadi ini ya yang pengaruh dari stabilitas tadi kan, makanya kan salah satu tantangan dari kita memformulasi sediaan cair itu adalah di stabilitasnya. Oke. Untuk jawabannya ya. Capek ya kalau WFH gini nggak bisa jalan-jalan gitu. Kalau di kelas kan bisa sambil berdiri gitu kalau capek duduk. Oke. Jadi yang kita cari pertama adalah kelarutan atau konsentrasi molar zat yang ditambahkan itu berapa. Dengan cara apa? Dengan cara rumus molaritas. M sama dengan gram zat yang terlarut. Ya, tadi yang ditambahkan adalah 1 gram ya. Fenobarbitalnya 1 gram, kemudian dibagi dengan MR atau massa relatif atau BM ya, bobot molekul, yaitu 254. Dikalikan 1000, 1000 ini rumus ya ini karena memang untuk mencari volumenya ya. Dan volume pada larutan tadi itu adalah 100 mili, jadi per 100 mili. Ketemulah konsentrasi molar garam fenobarbital awal itu adalah 0,039 M molar ya. Jadi S atau kelarutan atau konsentrasi awal molar itu sebesar 0,039. Kemudian kita mencari pH berapa. Pada pH berapa fenobarbital tadi itu akan memisah gitu ya menjadi senyawa yang bersifat asam. Kita masukkan ke dalam rumus tadi PHP tadi ya. PHP itu sama dengan pKa tambah log S atau konsentrasi awal molar dikurangi SO atau konsentrasi molar akhirnya ya, tadi ada di sediaan tadi di soalnya tadi, sehingga ketemulah pKa-nya tadi di soal ada ya 7,41 ditambah log dari, nah kalau mengerjakan kayak gini nih yang di dalam kurung nih kita kerjain dulu baru kita logkan begitu ya. Jadi 0,039 dikurangi 0,050 dibagi 0,0050 ketemulah X misalkan, baru kita logkan. Log X itu ketemu berapa, baru 7,41 ini kita tambahkan hasil dari operasi ini. Ketemulah nilai pH yaitu 8,24. Jadi maksudnya di sini nanti ketika kita membuat larutan fenobarbital diusahakan jangan mendekati pH basa kayak gini. Gitu. Nanti dia akan terdisosiasi asamnya ya. Jadi lepas atau asamnya. Jadi senyawa yang tidak larut di dalam larutan.
Selanjutnya adalah yang basa lemah. Untuk menentukan pH maksimum pada kelarutan basa lemah dapat dilihat dengan persamaan berikut. Ya, tadi sama ya, pH juga, cuman di sini rumusnya adalah ada PKW. Di sini PK dikurangi dengan PKA. Ini saya kurang tahu nih, PKW ini apa ya kepanjangannya ya. Biasanya di soal itu diketahui lah ya, kalau misalkan ada yang kayak gini nih. Ya, hampir sama ya, cuma bedanya di sini ada komponen PKW ini dikurangi dulu dengan PKA-nya berapa. Oke, yang selanjutnya adalah ini ya, distribusi zat terlarut di antara pelarut yang tidak bercampur. Jadi maksudnya di sini adanya modifikasi pelarut gitu ya. Dalam distribusi zat terlarut pada pelarut yang tidak bercampur, zat terlarut akan terdistribusi di antara kedua lapisan dengan perbandingan konsentrasi tertentu. Perbandingan ini disebut dengan koefisien distribusi atau koefisien partisi, ya, yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, ini ya, K atau koefisien distribusi itu sama dengan C1 per C2. C1 adalah konsentrasi zat terlarut pada pelarut semula. Sedangkan C2 adalah berapa konsentrasi zat terlarut dalam pelarut pengekstraksi. Ya. Nah, rumus ini juga bisa kita turunkan ya menjadi pada berapa kali ekstraksi gitu ya. Nah, ini contohnya rumusnya ya. Oke, untuk biar lebih paham nih, kita perhatikan ke contoh soal aja nih ya, contoh soal nih. Koefisien distribusi untuk iodium di antara air dan CaCl4 adalah 25 derajat Celcius adalah 0,012. Ya, jadi K-nya tadi ya, koefisien distribusinya, yaitu adalah hasil dari pembagian konsentrasi iodium pada air ya, yang C1 ini sebagai pelarut yang polar. Kemudian ada dalam pelarut yang bersifat nonpolar ya. Yang nonpolar di sini dia CCl4 ether ya kalau nggak salah ya ini. Jadi dia larut di nonpolarnya tuh di CCl4. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa gram iodium yang terekstraksi dari larutan dalam air yang mengandung 0,1 gram dalam 50 mili oleh satu kali ekstraksi dengan 10 mili CaCl4. Jadi volume air yaitu C1 nih ya, kan ada K dikalikan V1. V1-nya itu adalah 50 mili. Kemudian V2-nya atau volume dari CCl-nya adalah 10 mili. Kemudian berapa gram iodium yang terekstraksi oleh 5 mili CCl4. Nah, ini ekstraksi yang kedua. Ya, jadi bagaimana nih cara menghitung berapa gram iodiumnya ya yang terekstraksi dengan 2 kali pengekstraksi nih. 2 kali ekstraksi nih. Nah, jadi contoh soalnya itu kayak gini ya. Jadi K atau ketetapan koefisien partisinya tadi adalah 0,012. W atau berat yang diekstraksi itu adalah 10 mg tadi ya, atau 0,1 gram. Jadi ini kita samakan ya untuk satuannya. Oh, emang sama, Deng. Emang sudah 0,1 gram ya. 0,1 gram. Kemudian volume yang pertama, tadi volume airnya itu adalah 550 mili, sedangkan volume kedua ini adalah volumenya CCl ya. CCl4 adalah 10 mili. Kan tadi C1 per C2, C1-nya adalah konsentrasi molar dalam pelarut air, C2 adalah konsentrasi molar dalam pelarut CCl2. Nah, ini dengan 2 kali ekstraksi. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya, W1 atau berat yang terekstraksi. Jadi W atau berat awalnya ya
Berat awalnya itu 0,1 gram, kita masukkan ke dalam rumus ini. K adalah ketetapan koefisien ya, 0,012 dikalikan volume yang pertama, volumenya air tadi berapa? 50 mili. Kemudian dibagi dengan ketetapan K ya 0,012 kalikan volume 1 atau volumenya air ditambahkan volume 2 atau volumenya CCl4. Jadi dari perhitungan ini kita dapat W1 atau berat apa namanya? Berat yang tersisa ya. Jadi ini berat iodium yang tersisa adalah 0,0057 gram. Ya, atau yang terekstraksi ya atau yang dapat dipisahkan ya yang terekstraksi itu adalah sebesar 0,0943 gram gitu ya. Nah, itu pada ekstraksi tingkat 1, ekstraksi yang pertama. Selanjutnya dilanjutkan di ekstraksi yang kedua kan. Maka kita masukkan ke rumus ini. Ya, bedanya adalah kalau ekstraksi yang kedua di sini ada pangkatnya. Ada kita pangkatkan 2 gitu ya. Jadi W2 sama dengan berat massa awal tadi 0,10 gram dikalikan ketetapan koefisien ya. Kita kalikan dengan volume air ya, volume awal tadi 50 mili. Nah, yang 5 mili ini adalah volume ekstraksi yang kedua sebesar 5 mili dari CaCl-nya itu. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, kalau misalkan kita menemukan rumus atau operasional seperti ini, biasanya yang kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah yang di dalam kurung ya. Jadi kalau kayak gini nih, kan ini 0,10 dikalikan kurung ini ya. Jadi yang di dalam kurung ini kita selesaikan dulu operasinya. Jadi ini kita kalikan dulu dengan 50, kemudian ini kita kalikan 50, baru kita tambah 5. Setelah itu nilai yang pembilang di atas ini kita bagikan dengan yang di bawah. Ketemu hasilnya berapa, baru kita kuadratkan. Nah, hasil dari kuadratnya ini baru kita kalikan dengan 0,10 gitu ya, menghitungnya. Lalu didapatlah W2 adalah 0,0011 gram. Jadi, iodium yang tertinggal pada fase air ya, itu adalah seberat ini, 0,001 ini. Dan CCl telah mengekstraksi sebanyak ini tadi ya, 0,098 gram. Begitu ya, jadi rumus ini itu untuk mengetahui berapa persen gitu ya bahan obat yang sudah terekstrak gitu kan. Kalau ini misalkan kita yang ditanyakan persennya gimana ya, berarti ya tinggal kita ini aja, misalkan yang telah terekstraksi adalah 0,098 kita bagi dengan W awal ya, jadi W awalnya adalah 0,10 dikalikan 100%, maka ketemunya berapa nih? 98%. Artinya proses ekstraksi yang dilakukan terhadap iodium itu efektif begitu ya, karena sudah banyak yang terekstrak zatnya. Oke, gitu ya. Oke, untuk materinya sudah cukup ya, sekian. Selanjutnya ini saya kasih tugas untuk memantapkan pemahaman kita terhadap materi yang barusan saya kasihkan gitu ya. Oke. Tugas yang kemarin sudah dikumpulkan ya. Oke, yang ini tugas yang selanjutnya ini, jadi seperti kayak kemarin sama, jadi kalian kerjakan di selembar kertas, kalian tulis, kemudian difoto, lalu dikumpulkan ke KMK mata kuliah, dan KMK bisa dikumpulkan ke saya maksimal tanggal 4 Oktober ya. 1 bulan ya, sekarang aja masih bulan September loh. Ya, jadi baru bulan depan nih disuruh ngumpulin, enak banget kan? Sudah akhir ya bulannya ya. Oke, karena di sini kita ada 2 topik ya, 2 topik yang kita pelajari, maka tugasnya juga ada 2. Jadi ini tes pertama ini untuk yang materi tadi, yang masalah kelarutan. Kemudian ada tes yang kedua juga yang masalah distribusi larutan. Jadi silakan dikerjakan. Ini sudah ada semua di PPT yang saya buat gitu ya. Nanti untuk PPT-nya bisa saya share ke KMK-nya. Ya,
Silakan jika ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan atau bagian mana yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya. Ini sudah jelas semua atau malah blas semua ya? Blas berarti nggak ada yang nyantol, Bu. Gitu. Oke, saya berpositif thinking. Semoga semuanya sudah jelas ya. Oke. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri ya. Jangan lupa belajar, selamat belajar. Dan itu siapa itu? Belum sudah dada-dada itu. Siapa itu? Zulkifli ya. Oke, semangat banget ya. Soalnya kuliahnya udah selesai, Bu. Jadi semangat gitu dianya ya. Oke. Ya, karena ngantuk nih, jam rawan udah siang soalnya Bu gitu ya. Oke, tapi kan di rumah aja nih enak gitu ya, yang biasanya jadi anak kos gitu yang makan harus keluar, sekarang ada di rumah jadi lebih terjaga gitu ya kesehatannya gitu, lebih terjamin makanannya. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Semoga Tuhan selalu melindungi kita, dijauhkan dari virus corona ini dan pandemi segera berakhir biar kita bisa belajar tatap muka gitu. Oke, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Ya Zulkifli, kita akhiri nih sekarang nih. Siapa sih ini Armanda Zulkifli ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.